Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan uh, menjelaskan materi dari mata kuliah Manajemen Sarana Prasarana tentang materi saya, yaitu materi yang akan saya jelaskan yaitu pengadaan sarana dan prasarana. Baiklah, kita masuk kepada yang pertama. Kita masuk kepada pengertian pengadaan sarana prasarana. Baiklah, kita masuk kepada pengertian sarana dan prasarana. Ada beberapa menurut para ahli pengertian sarana dan prasarana. Yang pertama, kita masuk kepada menurut Gunawan mengatakan bahwa pengadaan sarana dan prasarana adalah segala kegiatan untuk menyediakan semua keperluan barang, benda dan jasa bagi keperluan pelaksanaan tugas. Yang kedua, menurut Daryanto, bahwa prasarana berdasarkan etimologi atau secara istilah berarti alat tidak langsung untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga, ada menurut Nawawi mengatakan bahwa usaha pengadaan sarana prasarana yang dibutuhkan sehingga dapat digunakan secara tepat memerlukan dan mengembangkan sejumlah data komunikasi yang cepat dan tepat, dan dalam kebutuhan peralatan dapat memungkinkan disusunnya perencanaan yang lengkap. Jadi di sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa pengadaan sarana prasarana yaitu suatu usaha untuk mengadakan atau meniadakan suatu barang atau jasa atau alat atau benda untuk keperluan kegiatan di suatu persekolahan atau kegiatan di suatu pendidikan. Secara ringkas, maksud dari pengadaan itu sesuai dengan yang dinyatakan yang ada dalam Undang-Undang Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 mengatakan, pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintahan yakni mengatakan, pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah kegiatan mengadakan pengadaan barang dan jasa yang dibiayai dengan APBN, baik yang diselesaikan secara swakelola oleh penyedia barang dan jasa. Baiklah, kita masuk kepada penjelasan materi yang kedua, yaitu tentang prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa. Baiklah, di sini ada beberapa prinsip untuk pengadaan barang dan jasa di suatu pendidikan. Itu yang pertama, kita masuk kepada prinsip pencapaian tujuan. Pada dasarnya, pengadaan sarana dan prasarana sekolah dilakukan dengan maksud agar semua fasilitas sekolah dalam keadaan kondisi siap pakai. Jadi tujuan pertama itu mencapai tujuan, yaitu sarana-sarana itu kita pengadakan untuk dalam artian siap pakai. Kita berikan kepada sekolah yang memerlukan sarana prasarana, tidak ada rombakan atau tidak ada perbaikan, lalu ia itu harus bersifat siap pakai. Yang kedua ada namanya prinsip efisiensi. Dengan prinsip efisiensi berarti semua kegiatan pengadaan sarana dan prasarana sekolah dilakukan dengan perencanaan yang hati-hati sehingga bisa memperoleh fasilitas yang berkualitas baik dengan harga yang relatif murah. Itu yang dimaksud dengan prinsip efisiensi. Pengadaan yang dilakukan dengan hati-hati, yang fasilitasnya baik dan harganya yang murah, relatif murah. Yang ketiga ada namanya prinsip administratif. Maksudnya semua perilaku pengelolaan perlengkapan pendidikan atau pengelola di sekolah itu hendaknya selalu memperhatikan undang-undang, peraturan, instruksi, dan pedoman dan yang telah diberlakukan oleh pemerintah. Jadi kita itu dalam
penyelenggaraan pengadaan sarana prasarana itu harus melalui persetujuan persetujuan yang ada di yang berlaku di pemerintah, yang ada di undang-undang, baru kita itu mengadakan barang dan jasa tersebut. Tidak bisa kita semena-mena untuk mengadakannya langsung. Jadi itu harus melalui instruksi atau pedoman dari peraturan undang-undang oleh pemerintah. Yang keempat ada namanya prinsip kejelasan tanggung jawab. Prinsip tanggung jawab ini adalah sarana prasarana itu sangat banyak. Misalkan sarana itu sangat banyak sehingga manajemennya melibatkan banyak orang. Prinsip itu namanya prinsip kejelasan tanggung jawab. Kita itu misalnya kepala sekolah tidak bisa langsung mengadakan sarana prasarana, langsung harus ada bertanggung jawab yang lain atau suatu kelompok, misalnya dari kelompok pemerintah daerah atau ke pemerintah di sekolah atau Kemenak dan lain sebagainya. Yang kelima ada namanya prinsip kekohesifan. Kekohesifan ini maksudnya pengelolaan sarana prasarana pendidikan di sekolah hendaknya terrealisasikan dalam bentuk proses kerja sekolah yang sangat kompak. Jadi anggota sekolah dari kepala sekolah, guru, wakil dan lain sebagainya itu mereka itu harus kompak dalam pengadaan sarana prasarana. Jadi nantinya tidak ada kekeliruan yang terjadi setelah pengadaan sarana tersebut. Yang ketiga ada namanya C, tata cara pengadaan sarana prasarana. Di sini kita tidak hanya mengkaji tentang pengertian pengadaan sarana prasarana, prinsip-prinsip yang kita ini harus mengerti apa pula beberapa tata cara pengadaan sarana prasarana. Tata cara ini ialah hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dari awal sampai akhir sampai pengadaan sarana prasarana itu dari suatu sekolah. Yang pertama ada beberapa hal yang harus kita lakukan dalam pengadaan sarana prasarana atau suatu pendidikan. Itu yang pertama tentang pembelian. Apa maksud dari pembelian tersebut? Pembelian merupakan cara umum yang dilakukan oleh lembaga. Pembelian adalah pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dengan cara lembaga menyerahkan sejumlah uang kepada penjual untuk memperoleh sarana dan prasarana sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Itulah yang dimaksud dengan pembelian. Sejumlah uang yang diserahkan oleh suatu lembaga menyerahkan ada suatu lembaga kepada penjual, baru kita itu transaksi adalah kedua belah pihak dalam pengadaan sarana prasarana. Itu yang dimaksud dengan pembelian. Atau yang kedua ada namanya hal-hal yang kita harus perhatikan yaitu produksi sendiri. Produksi sendiri adalah cara ini akan efektif jika dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana yang sifatnya ringan seperti alat peraga, media presentasi, hiasan. Itu tuh contohnya dengan media-media yang ada di dinding, mungkin ada di guru-guru yang memproduksinya sendiri atau disuruh siswa dan siswi membuatnya yang lalu dipajang di dinding-dinding. Itu namanya produksi sendiri. Yang ketiga, penerimaan hibah. Penerimaan hibah merupakan cara pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dengan jalan menerima pemberian sukarela dari pihak lain. Penerimaan hibah dapat berasal dari pemerintah pusat atau daerah dan pihak swasta. Jadi di sini maksudnya kita itu di suatu sekolah itu tidak mengeluarkan uang, tidak memproduksi sendiri. Jadi kita itu menerima pemberian dari pusat atau daerah sekitar dari prasarana yang kita dibutuhkan tersebut. Tidak berbentuk apa yang kita inginkan, tapi mereka memberikan apa yang mereka berikan kepada kita. Kita itu harus menerima dengan lapang dada. Itu namanya penerimaan hibah. Yang keempat ada penyewaan. Penyewaan adalah cara pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dengan jalan memanfaatkan sementara barang milik pihak lain untuk kepentingan lembaga dan kemudian membayarnya berdasarkan perjanjian sewa menyewa. Di sini penyewaan itu contohnya
speaker atau alat-alat yang tidak kita miliki atau kita sewa dan memberikan sejumlah uang untuk menyewanya, ada berbentuk per hari, per jam atau per bulan, per minggu dan lain sebagainya. Lalu peminjaman ini tidak cara memenuhi sarana-prasarana dengan jalan memanfaatkan barang pihak lain untuk kepentingan lembaga secara sukarela sesuai dengan perjanjian pinjam minjam. Jadi di sini kita tidak mengeluarkan uang, kita cuma hanya meminjam kepada pihak lain untuk kegiatan di sekolah. Itu namanya bersifat peminjaman. Yang keenam ada namanya pendaur ulangan. Pendaur ulangan adalah cara pemenuhan sarana-prasarana dengan jalan memanfaatkan barang bekas agar dapat digunakan untuk kepentingan lembaga. Jadi kita itu bersifat inovatif, baik dari guru atau dari siswa, agar kita itu mencari barang-barang yang tidak dipergunakan lagi, kita produksi dan kita jadikan sebagai alat pemenuhan pengadaan sarana-prasarana. Yang ketujuh adalah namanya penukaran. Penukaran ini dalam pemenuhan sarana-prasarana dengan jalan penukar barang yang dimiliki lembaga dengan barang yang dimiliki oleh pihak lain. Kita itu misal kita memiliki barang, misalkan mereka tidak memiliki barang kita serahkan kepada mereka, kita pinjam, dan mereka pun apabila kita tidak memiliki barang kita perlukan, kita minjam pula. Itu namanya tukar menukar. 8 itu rekondisi atau rehabilitas. Cara pemenuhan kebutuhan sarana-prasarana yang telah mengalami kerusakan. Perbaikan dapat dilakukan melalui penggantian bagian-bagian telah rusak sehingga sarana dan prasarana yang rusak dapat digunakan kembali sebagaimana mestinya. Yang terakhir, yang selanjutnya yaitu tahapan pengadaan sarana-prasarana pendidikan. Ada pula beberapa tahapan sarana-prasarana dalam pengadaan sarana-prasarana pendidikan. Yang pertama, menganalisis kebutuhan dan fungsi sarana-prasarana. Yang kedua, mengklasifikasikan sarana-prasarana yang dibutuhkan. Yang ketiga, kita itu membuat proposal pengadaan sarana-prasarana yang ditujukan kepada pemerintah bagi sekolah negeri dan pihak yayasan bagi sekolah swasta. Yang keempat, bila proposal kita itu disetujui, maka akan ditinjau dan dinilai kelayakannya untuk mendapatkan persetujuan dari pihak yang dituju. Yang kelima, setelah dikunjungi dan disetujui, maka sarana-prasarana akan dikirim ke sekolah yang mengajukan permohonan pengadaan sarana-prasarana tersebut. Jadi kita itu apabila kita ada sarana-prasarana di sekolah kita itu tidak memenuhi persyaratan atau rusak atau hilang atau penghapusan, maka kita itu harus memenuhi prosedur. Pertama, menganalisis, mengklasifikasikan, kita itu membuat proposal, mengajukan. Setelah diajukan, kita telah dipenuhi atau disetujui. Setelah disetujui, sarana-prasarana kita diadakan dan diserahkan ke sekolah kita apabila sarana kita itu tidak mencukupi prosedur atau rusak atau dan lain sebagainya. Yang terakhir itu jenis pengadaan sarana-prasarana. Ada beberapa jenis pengadaan sarana-prasarana. Yang pertama, kita lihat dari pengadaan buku. Contoh buku baca, buku-buku di perpustakaan, pustaka, teks buku teks, dan lain buku sebagainya. Yang kedua, pengadaan alat seperti alat teknologi, contohnya mesin tulis, mesin hitung, mesin stensil, komputer, alat pembersih dan sebagainya. Itu praktik alat ke laboratorium, alat kesenian atau alat olahraga dan lain sebagainya. Itu pengadaan alat untuk sarana-prasarana. Lalu pengadaan perabot. Perabot contohnya meja, kursi, lemari, rak, filling lingkaran, kabinet dan lain sebagainya. Pengadaan bangunan. Kita itu mengajukan proposal itu membangun bangunan baru, membeli bangunan
atau menyewa bangunan, menerima hibah, menukar bangunan, dan lain sebagainya. Pengadaan tanah. Pengadaan tanah itu kita membeli tanah, menerima bantuan dari atau hadiah dari orang lain dan dengan menukar. Itulah yang dapat saya sampaikan dalam materi pengadaan sarana prasarana dari pengertian. Dari pengertian ada prinsip pengadaan sarana prasarana, tata cara pengadaan sarana prasarana, tahapan pengadaan sarana prasarana, dan yang terakhir itu jenis-jenis pengadaan sarana dan prasarana dari pendidikan, baik dari pengadaan buku, alat, pengadaan perabot, pengadaan tanah, bangunan, mendirikan bangunan, lain sebagainya. Itu yang dapat saya sampaikan tentang penjelasan tentang pengadaan sarana prasarana. Baiklah, apabila tidak mungkin ada kata-kata yang kurang jelas, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.